Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing materi ekonomi kelas 10 tentang sejarah uang. Sobat Esti, saat ini kalau kita akan beli sesuatu, kita cukup menukarkan uang kita dengan barang yang kita inginkan. Tetapi pada zaman dahulu, bila orang memerlukan suatu barang, ia harus membuat atau mencarinya sendiri karena belum ada warung atau toko yang menjual berbagai barang seperti saat ini. Sobat Esti, sebenarnya sejak kapan uang digunakan sebagai alat pembayaran? Uang dikenal pertama kali di negeri Cina, kurang lebih pada tahun 2700 sebelum Masehi oleh Huang Kaisar Kuning. Namun sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Punisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diinginkan. Namun, tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Sobat Esti, perhatikan ilustrasi barter pada slide ya. Ada yang menghasilkan buah, kemudian butuh kacang-kacangan ditukar. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan, mau sama mau. Penghasil ikan, hasil laut, ditukar dengan kacang-kacangan hasil pertanian. Ada kesepakatan, mau. Kemudian ada penghasil buah lagi, ingin ayam, ditukar, mencari yang punya ayam, mau. Di sini tidak ada masalah, Sobat Esti. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter mengalami kesulitan. Perhatikan di sini ada gambar bawang merah. Pemiliknya Pak Joyo, penghasil bawang merah. Kemudian di sini Pak Joyo punya keinginan ingin memiliki sapi. Pak Joyo mencari orang yang punya sapi, ketemu sama Pak Mitro. Setelah bertemu, ternyata Pak Mitro tidak mau sapinya ditukar dengan bawang merah. Dengan alasan Pak Mitro tidak membutuhkan bawang merah. Di sini timbul masalah. Karena cara barter tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan seseorang, maka akhirnya cara barter mulai ditinggalkan. Kemudian masyarakat mulai menggunakan alat ukur berupa benda-benda tertentu yang bisa diterima atau dianggap punya nilai tinggi. Ya. Benda-benda yang dianggap punya nilai tinggi digemari pada masyarakatnya yang digunakan sebagai uang pertama adalah diantaranya kulit binatang, senjata, batu mulia, kapas, dan sebagainya. Intinya syarat uang barang atau commodity money harus diminati dan dibutuhkan oleh warga setempat. Uang barang masih mengalami kesulitan, yaitu menentukan nilai barang yang dijadikan uang. Misalnya, bagaimana membedakan nilai kulit binatang yang besar dan kecilnya
itu tidak sama, tidak ada identitas ya, bentuk, ukuran, dan berat. Ada yang tahan lama dan ada yang mudah rusak. Karena kesulitan tersebut, masyarakat memilih logam sebagai bahan pembuat uang. Logam yang dipilih adalah emas dan perak. Ini ada ilustrasi gambar Sobat Esti yang menunjukkan kesulitan uang barang, commodity money. Ya, di sini ada perhiasan kalung emas, dan di sini ada semangkok mie ayam. Misalnya kalung emas ditukar dengan semangkok mie ayam. Benda yang ditukarkan ini nilainya tidak sama, maka tidak akan ada pertukaran. Kemudian masyarakat mulai mencari jalan keluar menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Logam yang banyak digunakan emas dan perak karena punya nilai tinggi dan tidak mudah rusak, tapi dalam jangka waktu yang panjang membawa uang logam itu juga repot jika yang dibawa itu jumlahnya banyak karena berat, perlu tenaga pengangkat yang banyak, dan persediaan uang logam juga terbatas. Persediaan logamnya itu ya sebagai bahan pembuat uang juga terbatas. Karena alasan ini dibuatlah uang kertas yang ringan, tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Lanjut, tadi sudah. Uang kertas tidak semudah atau tidak bisa dibuat seenaknya. Setiap negara punya aturan dan lembaga tertentu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Percetakan uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku pelajaran. Uang harus menggunakan bahan khusus serta dengan ciri khusus agar uang tidak mudah dipalsukan. Bank Indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Berwenang menentukan macam harga dan ciri uang serta bahan yang digunakan. Nah, yang mencetak uang rupiah adalah Perusahaan Uang Republik Indonesia, Peruri, Perum Peruri, berdasarkan pesanan Bank Indonesia. Pembuatan uang kertas berdasarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 06 tahun 2019. Peruri memiliki tugas utama untuk mencetak uang Republik Indonesia sesuai pesanan dari Bank Indonesia. Dalam pencetakan uang kertas, Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan proses cetak uang, mulai dari proses desain uang, penyediaan kertas, tinta maupun proses cetaknya hingga akhirnya menjadi uang rupiah siap edar yang memiliki beberapa fitur pengaman.
Sobat Esti, zaman terus berubah. Perubahan-perubahan teknologi semakin cepat dan pembayaran semakin cepat. Masuknya industri digital dan teknologi telah mengubah kehidupan kita sehari-hari. Tren pembayaran digital semakin meningkat di masa pandemi corona. Menjadi perhatian bank sentral dunia yang waspada adanya ancaman jangka panjang terhadap uang tunai yang beredar. Migrasi ke uang digital cukup pakai handphone dalam genggaman. Sobat Esi, berdasarkan penjelasan sejarah uang, ada pertanyaan nih. Apa pengertian uang? Jelaskan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan video ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekeliruan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.